1/5. Kemudian saya mengajarkan bahwa 1/2 tambah 1/2 itu sama dengan 1. Nah itu kan konsep itu sebenarnya. Nah tapi usahakan dianya yang aktif, anaknya yang aktif. Jadi dia yang mengambil kesimpulan. Ya, jangan kita yang mengambil kesimpulan, tapi anaknya yang mengambil kesimpulan. Oh ternyata 1/2 kalau ditambah 1/2 jadi 1 lingkaran penuh. Nah itu harus si anak yang temukan, jangan kita yang menemukan gitu loh. Jadi kita pasif, guru pasif, sehingga anaknya yang jadi aktif. Kalau bisa sesedikit mungkin ngomongnya kita, bicara juga sesedikit mungkin. Coba untuk sedikit berbicara. Taruh dirimu, dia bilang di situ, kita ini jangan sebagai center. Kita guru, kita harus jadikan si anak itu yang pusat pembelajarannya. Ya, jadi kita harus sedikit mungkin berbicara. Jadi kenapa begitu? Karena apa? Kenapa kita harus membiarkan bukan kita yang berbicara, murid yang berbicara, murid yang lebih aktif? Karena seperti Hilda Gobi juga, terus biar mengasah kreativitas dia, Bu, jadi tidak menghalangi ide-ide dia yang berkembang. Nanti kita sebagai pengarah aja, misalnya keluar jalur, baru kita ingatkan lagi. Ya, jadi kalau membaca juga begitu, Sally ya. Membaca, kamu hari ini kita belajar membaca. Yang ini ya, kamu biar aja, kamu hanya tunjuk aja. Atau kamu bagi video, biar dia baca. Davi, biar dia baca. Kamu hanya pindah-pindahkan tangan, sesedikit mungkin ngomong. Ya, hanya di awal aja kita belajar membaca ya. Kamu baca ini video, ini lalu biar mereka yang baca. Ya, jangan kita yang bacakan. Saya sering salah ini di sini. Salah terus gitu loh. Jadi semua harus bisa dia lihat, dia ini jangan kalau banyak omong itu akibatnya apa? Masuk di kuping kiri, keluar di kuping mana? Di kuping kanan, gak ada yang berbekas. Makanya Montessori itu harus dia apa? Tangannya dia. Ya, tangannya dia yang memegang, yang ini supaya apa? Supaya dia merasakan gitu loh. Jadi kalau angka pun 1 dia harus pegang, satunya itu dia pegang loh. Bagus yang retrot ya. Retrot kan dia begini kan. Nah, itu supaya apa? Supaya sensorinya dia juga dia dapat gitu loh. Oke. Nah, kemudian saya mau tambah lagi dengan satu, itu tadi pembelajar ya. Jadikan anak pembelajar aktif. Kemudian mengenai self disiplin, positif disiplin. Nah ini Maria Montessori dia meminta, dia ingin mengajar anak itu harus dengan self disiplin. Apa itu self disiplin? Boleh kasih tahu self disiplin? Kedisiplinan diri, Bu. Kita keteraturan sama diri sendiri, lebih terorganisir. Jadi seperti memiliki, misalnya sudah ada waktu, jadi kita menepati waktu-waktu itu dengan tepat. Misalnya ada kegiatan, ada rundown, ya kita berusaha rapi dengan diri kita. Oke. Gareth, self discipline? Stick sama rule yang kita buat sih, Bu. Jangan terlalu manja sama diri sendiri gitu. Untuk diri sendiri ya. Kalau emang hari ini jadwalnya kita harus misalnya belajar jam segini, jadwalnya kita beres-beres. Oke. Self disiplin itu kita kan harus mengajarkan anak supaya self disiplin. Tapi kan kita dulu yang harus self disiplin ya kan. Self disiplin itu gini loh. Tidak ada dorongan dari luar. Tapi kita sendiri yang bergerak gitu loh. Jadi kita bergerak atas kesadaran kita sendiri. Nah itu yang baik gitu loh. Nah bagaimana ke anak? Anak kan harus juga begitu. Bukan karena kita suruh-suruh baru dia belajar, itu sudah salah itu. Saya ini sudah sama Esa ini, saya rasa sudah salah ini karena dia mesti disuruh baru belajar, bapaknya hukum baru belajar, bapaknya taruh di atas lemari baru dia mau belajar, ini sudah salah ini. Itu tidak membangun self disiplinnya dia, itu atas punishment, itu betul-betul. Kalau Maria Montessori jelas nggak mau itu.
Nah, kita harus membantu anak mengembangkan self disiplinnya dia. Kalau saya lihat yang di rumah saya, bagaimana men-self disiplinkan Ella dengan HP. Sekarang tidak perlu lagi Ella itu disuruh HP taruh di kamar saya kalau malam. Sekarang dia sudah otomatis, saya tidak suruh pun dia sudah taruh. Kenapa? Karena dia kalau pegang HP di kamarnya, itu dia bisa sampai jam 3 malam, itu dia belum tidur. Laporan dari tantenya yang di sana begitu. Jadi akhirnya kita ambil keputusan, Ella memang harus dipaksa. Awalnya kan dia dengan Mira kan harus dipaksa. Mira out, tidak mau HP-nya ditaruh di kamar. Nah akhirnya sekarang Ella sudah menuju sebuah kedisiplinan yang mandiri. Pagi tidak perlu lagi dibangunin. Awalnya dulu sebelumnya gila tuh Ella, kalau nggak dibangunin nggak bakalan dia bangun dari tempat tidur. Sekarang sudah nggak ada cerita. Saya belum bangun pun Ella sudah bangun, sudah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang harusnya dia kerjakan. Nah itu salah satu bagaimana kita membantu anak untuk memiliki self disiplin. Memang nggak enak sih, tapi ya itu harus. Ya, ketika kita dan anak memiliki self disiplin, sebenarnya kita menjadi bebas juga, free. Kita menjadi free. Kenapa? Kita tidak disuruh-suruh orang gitu loh. Ya, kita tidak disuruh-suruh orang. Kamu ada ide nggak sebelum ini? Ada ide nggak tentang manfaat kita membuat si anak itu self disiplin? Mulai dari Cindy. Ide membuat anak supaya self disiplin. Motivasi sih. Motivasi. Ada lagi selain motivasi? Saya kira saya baru nemu motivasi Bu. Motivasi. Gareth? Mungkin cari kegiatan yang memang dia suka, yang dia penasaran gitu, pelajaran yang memang dia suka. Terus contohin juga sih dari misalnya gurunya, kita bilang ke orang tuanya biar di rumah tuh nggak sering. Kan percuma kalau misalnya di sekolah disiplin, di rumah enggak ya, jadi harus kerjasama juga dengan orang tua ya. Ricky ada ide? Supaya self disiplin. Konfirmasi sama orang tua tentang kegiatan dulu di sana di anak di rumah ya. Kemudian hari kegiatan dulu menunjukkan juga. Kemudian kita juga cari apa sih yang dia sukai gitu. Jadi jangan sampai kita menuntut dia untuk melakukan hal yang tidak disukai. Oke. Jadi memang self disiplin itu ada hubungannya dengan keandalan dan tanggung jawab. Anak yang sudah bisa bertanggung jawab itu biasanya dia memiliki self disiplin sendiri ya, yang nggak perlu lagi di oya-oya, tidak perlu lagi disuruh-suruh ya. Kalau self disiplin sudah ada, tidak perlu lagi pagi-pagi rencana kerja masuk. Kalau masih begitu self disiplinnya masih belum ada itu. Ya, tidak perlu disuruh-suruh lagi, laporan nggak perlu lagi disuruh-suruh, sudah otomatis gitu loh self disiplin. Jadi kita juga bebas sebenarnya kalau self disiplinnya itu sudah terbangun. Jadi self disiplin itu melakukan sendiri tanpa ada paksaan dari luar. Ya, bila orang lain melakukannya untuk saya, jadi misalnya saya minta laporan kalian harus saya minta, itu namanya belum self disiplin. Tapi di sini sudah sejak saya ngomel-ngomel sudah mulai ada self disiplinnya ya. Tapi semoga kesadarannya di bawah jam 8 itu self disiplin lah, jangan disuruh-suruh ya. Oke? Nah, self disiplin itu memampukan kita melihat kesalahan sendiri. Kalau orang yang sudah punya self disiplin, kesalahannya dia mampu lihat itu. Untuk apa dia lihat? Untuk dia koreksi. Kemarin itu saya lihat kembali videonya saya. Yang saya ajar itu anak 2 pecahan. Di situ saya melihat saya ada kesalahan di situ. Harusnya saya bukan numpukin 1/2 itu bukan ditumpukin dengan 1, tapi 1/2-nya itu dipindahkan ke 1 lingkaran penuh. Jadi itu yang membuktikan bahwa 1/2 ditambah 1/2 1 lingkaran penuh gitu loh.
Saya lihat itu ya, ini kayaknya saya mesti ulang satu kali, ini masih ada kesalahan konsep ya, masih ada kesalahan konsep di ketika saya mengajar. Tapi saya berusaha apapun kita pasti ada salahnya gitu loh, pasti kita melakukan kesalahan-kesalahan. Tapi yang orang yang memiliki self disiplin, dia mampu lihat kesalahan itu untuk apa? Untuk dia perbaiki gitu loh. Oh, hari ini saya salah tuh. Salah bagaimana saya harus meminta anak membuktikan ini gitu loh. Tapi kalau yang tidak punya self disiplin, apa yang dia kerjakan? Kalau dia lihat kesalahan. Jadi satu, dia menghindar, kedua deny, menyangkal, denial, menyangkal. Oh enggak salah itu, enggak, tinggi segitiga itu yang ini loh, enggak, bukan yang itu. Dia masih ini loh contoh video, ya, cara mencari luas trapesium itu bukan begitu. Oh enggak, yang begini kok. Tiap kali dikasih tahu itu, boro-boro self itu tidak punya sama sekali. Sudah dikasih tahu pun masih tetap ngeyel gitu. Dikasih tahu pun tetap ngeyel. Itu sama sekali itu bukan parah lagi, itu terlalu parah itu. Ketika dikasih tahu, kalau ketika kamu bikin video itu ngukur tinggi itu nggak boleh loh, ngukur tinggi itu yang ini bukan yang ini. Karena saya lihat waktu kamu bikin videonya itu tingginya, kamu yang miring itu yang kamu bilang tinggi itu enggak. Mampu nggak dia lihat kesalahan kerjanya dia? Enggak mampu. Ya terus terang saya ngomong Yesus sih. Dia nggak mampu lihat kesalahan itu. Dia denial, lalu dia kasih tunjuk, oh ininya. Dari semua orang juga tahu tinggi trapesium itu kayak apa. Kalau bikin video yang salah, apa kata dunia? Satu, tidak mau dikoreksi. Ya, begitu dikoreksi dia nyangkal. Dia bilang itu bukan. Ya, itu susah kalau begitu, cuma nggak ada jalan lain, sudah itu capek itu. Susahnya susah banget gitu loh. Kalau dikasih tahu baru nggak mau, itu susah itu. Ya, orang yang tidak punya self disiplin tidak mampu melihat kesalahan dan selalu menyangkal. Ya, hal ini juga ada pada anak-anak. Ya. Saya contoh juga Esa ya, Aneksar ya. Dia baca ini batu bara. Saya bilang, Esa, bukan batu bara, batu bata. Tadi aku udah bilang. Jadi dia nggak mau, dia dikoreksi juga, dia nggak mau si Esa. Coba Esa baca ulang. Dia baca ulang yang benar. Ini batu bata. Nah, itu baru benar. Tadi aku udah bilang kok. Jadi denial itu juga ada sama anak-anak. Ya, jadi memang masih sulit sih, self disiplinnya juga Esa masih sulit ya, masih belum berkembang. Oke, self disiplin membuat kerjasama belajar bersama menjadi lebih menyenangkan. Kalau kita punya self disiplin, kerja itu menyenangkan kok ya. Saya datang sini, saya lihat, oh ini kotor, saya bersih, panggil Ella cari kemoceng, kita kemoceng, kita sapu ulang. Saya pergi ke dapur, ada gelas kotor, saya cuci. Artinya ya saya juga senang gitu loh. Enggak ada beban untuk saya untuk melakukan itu. Karena apa? Ya saya tahu ini tempat saya harus bersihkan. Oke? Ya, jadi kalau untuk guru-guru tolong self disiplinnya di peralatan ya, dicari itu peralatan. Kalau tidak ada ganti. Ya. Saya nggak mau tahu itu peralatan itu saya harus bawa ke sabu. Jadi as soon as possible itu peralatan dibereskan. Saya nggak mau tahu caranya. Setahu saya itu peralatan Pink Tower itu lengkap. Dan saya nggak mau kalau itu tidak ada, itu harus bertanggung jawab dengan Pink Tower. Membuat, mengganti, mau apa kayak saya nggak mau tahu. Saya tahu saya bawa ke sabu itu sudah dalam kondisi lengkap. Itu bagian dari tanggung jawab. Kalau dulu merusak barang-barang saya suruh ganti. Oke, jadi kita harapannya adalah satu, kita self disiplin ya. Sedikit lagi mengenai cara ini anak, pengaruh yang positif. Nah, kita bisa, kalau self disiplin itu kita bisa hidup tanpa punishment, tidak perlu didenda.
Yang self disiplin itu tidak ada denda-dendaan karena dia tidak bisa didenda. Kenapa? Karena segala sesuatu itu dia urus memang tepat pada waktunya, ya. Tidak ada punishment, ya. Orang dewasa mencari cara terbaik untuk membantu anak-anak mengembangkan self disiplinnya. Kita harus berpikir bagaimana supaya kita membantu anak supaya anak itu bisa self disiplin. Jadi kalau dia self disiplin itu baik untuk dia juga, untuk anak itu sendiri.